Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu mushola apa namanya? Baitus Sholihin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Dan saya doakan juga semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Masih melanjutkan ya 31 sebab lemahnya iman. Sekarang nomor 21. Insyaallah kita selesaikan hari ini, 3 kali pertemuan berarti ya. Kita selesaikan hari ini, bulan depan insyaallah kalau tidak ada udzur kita akan bahas masalah Ramadan. Insyaallah. Ini sudah ada sehat dan sunnah menjalani Ramadan. Jadi tinggal baca lah, saya terangkan oleh ini. Baik. Termasuk hal yang dapat melemahkan iman adalah lemahnya hubungan antara para penuntut ilmu dengan para ulama. Saya ulang ya, lemahnya hubungan antara para penuntut ilmu dengan para ulama ini menjadikan sebab lemahnya iman. Ini adalah musibah besar yang akibat buruknya tersebar di mana-mana, yaitu musibah adanya jurang pemisah antara generasi muda dengan para ulama, antara para penuntut ilmu dengan para tokoh ulama besar. Yang ada hanyalah mencela, mengkritik, mengungkap kesalahan orang lain. Sesungguhnya rantai kebangkitan Islam tidak akan baik dan tidak akan rapi kecuali bila para generasi muda menjalin hubungan dengan para ulamanya, mendekati mereka, mengambil pelajaran dari pengalaman panjang mereka, karena mereka telah menyelami dunia ilmu dan permasalahannya. Mereka telah mengetahui rahasia-rahasia hati dan cara penanggulangannya. Nah, ini kadang memang anak muda itu sok tahu, karena dia baru tahu banyak hal, akhirnya bersikap sok tahu. Kalau anak muda itu tidak punya kerendahan hati, kadang susah dinasihati, dan bahkan kadang merasa tidak perlu untuk mendapatkan nasihat dari orang yang lebih tua usianya, lebih tua ilmunya, lebih tua pengalamannya. Padahal dalam beragama ini kalau cuma mengandalkan membaca buku saja gak cukup. Sambil contoh sederhana, jangankan belajar agama, ibu belajar bikin kue kalau cuma dari buku seringkali gagal ya, bantet ya, atau seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu baru belajar bikin kue. Belajar bela diri dari YouTube, belajar bela diri dari YouTube, dari internet lah, dari buku. Nggak sesempurna kalau kita belajar bela diri langsung ke gurunya. Kalau langsung ke guru belajar memasak kue atau belajar masak makanan, lauk pauk, belajar bela diri, itu kita tahu urat-uratnya. Komposisi percampuran antara coklat dengan gula itu berapa, nanti gula itu bagaimana caranya supaya tepung itu begini begitu, bagaimana telur supaya begini begitu. Itu ada teori-teorinya yang itu hanya bisa kita peroleh dari guru. Nah, ada yang nggak ada di buku, apa pengalaman itu kadang, karena tidak semua pengalaman tertuangkan di buku. Kadang ada teori-teori itu yang kalau dibenturkan dengan pengalaman, kadang teori itu menjadi mentah kemudian. Dan itu solusinya ada di pengalaman-pengalaman. Nah, itu baru ilmu fisik, apalagi ilmu agama. Makanya kalau ada orang belajar agama tidak melalui guru, itu biasanya rawan setan menyesatkannya.
Maka saya sering bilang ke banyak orang itu, silakan nonton YouTube, mau silakan. Ceramah, nonton ceramah di YouTube, di televisi, di radio, silakan. Tapi tetap kalau bisa hadir di majelis ilmu, bertatapan langsung dengan para ustadz atau ustadzah, kemudian kita bisa berdialog tentang bagaimana seharusnya beragama ini dengan baik dan benar. Kalau begitu itu insya Allah arahannya lebih jelas dibandingkan kalau kita hanya membayang-bayangkan atau membaca atau hanya mendengar saja. Jika para penuntut ilmu jauh dari guru mereka, lalu dari mana mereka mendapatkan ilmu? Dari mana mereka mendidik diri mereka? Dari mana mereka mengetahui aib-aib dan kekurangan mereka sendiri? Nah, ini bahaya kalau orang tidak pernah mendapatkan penilaian dari gurunya, tidak pernah ditatap oleh gurunya, tidak pernah dinasihati oleh gurunya, ini bahaya. Oleh karena itu Anda sering mendapatkan di dalam kehidupan orang yang konsisten ketika mereka menjauhkan diri dari para ulama, Anda akan temukan perpecahan dan kekacauan yang kadang mengancam kelangsungan kebangkitan Islam. Lemahnya hubungan antara para penuntut ilmu dengan para ulama merupakan faktor penyebab timbulnya kelemahan sikap konsisten dalam kehidupan beragama. Suatu akibat yang tidak diragukan lagi, dan hal itu terlihat dengan jelas pada mereka yang tidak memiliki hubungan baik dengan para ulama. Jadi saya mohon maaf ya, kalau kita lihat dari praktik keberagaman sebagian orang yang hanya mengandalkan literasi, tidak memiliki sanad keguruan yang bersambung hingga ke Rasulullah Muhammad SAW, memang saya mohon maaf, seringkali masalah itu muncul dari kelompok-kelompok seperti itu, dari orang-orang seperti itu. Nah, ini nanti akan sangat berbeda sekali dengan sebagian orang yang ketika dia belajar agama itu dari para guru. Nah, dari para guru yang memang belajar dari guru-guru yang guru-gurunya itu nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan sanad itu. Yang kata Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, niscaya laqala man syaa ma syaa. Orang kan ngomong seenaknya aja. Saya mohon maaf ya. Sebab kenapa sebagian orang kadang ngomong soal agama seenaknya saja? Ya tadi, karena tidak mempertimbangkan sanad tadi itu. Oleh karenanya kemudian ini saya ulangnya, penting hadir di majelisnya guru, berguru kepada guru yang gurunya itu juga memiliki guru, dan guru itu terus memiliki guru yang guru itu sambung sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di majelisnya para masyayikh, para syekh-syekh yang memang itu tidak hanya semata-mata kita membaca literatur, tapi lebih dari itu kita juga belajar dari pengalaman dari pengamalan para ulama-ulama yang soleh-soleh itu. Kita juga perlu belajar membuka kehidupan ulama-ulama soleh terdahulu, kehidupan para sahabat, kehidupan para ulama-ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi salaful ummah itu kita perlu pelajari. Karena pengalaman mereka itu berdasar pada kehidupan amaliyah mereka yang mengikuti cara hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya lah kita berlaku yang sama. Karena ini rumus Bu ya. Orang yang hidupnya seperti cara hidupnya petani, dia akan punya pengalamannya petani. Orang yang hidup dengan kehidupan seorang dokter, dia akan punya pengalamannya dokter. Orang yang hidup dengan kehidupannya nelayan, dia akan punya pengalamannya nelayan. Ibu bukan nelayan nih, tapi ibu mencoba meniti kehidupannya para nelayan. Ibu akan punya pengalamannya para nelayan. Ibu bukan petani, tapi ibu mencoba meniti kehidupannya para petani. Ibu akan punya pengalamannya petani. Ibu bukan dokter, tapi ibu meniti kehidupannya para dokter. Ibu akan memiliki pengalamannya dokter. Beberapa dokter gadungan yang ketangkep atau yang terbongkar kedoknya itu ternyata kan mereka dulu pernah ngikut dokter. Akhirnya dia punya ilmunya dokter itu, punya pengalamannya dokter itu. Dia sebagian yang manjur juga. Wong yang menyembuhkan Mang Allah kan. Tapi maksud saya anehnya resepnya ya mirip-mirip gitu. Kenapa? Karena memang dia menguasai pengalaman dokter itu. Enggak menguasai ilmunya sih, cuma menguasai pengalamannya gitu.
Nah, orang yang hidup dengan kehidupan para nabi dan rasul, maka dia akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Nah, ulama-ulama kita yang soleh-soleh itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari generasi salaful ummah, itu adalah orang-orang yang mencoba meniti, yang sangat kuat sekali meniti kehidupan para nabi dan rasul. Maka mereka memiliki pengalamannya para nabi dan rasul. Nah, kita ini belajar dari mereka untuk meniti kehidupan mereka yang semangat mencontoh kehidupan para nabi dan rasul. Diharapkan kita juga punya pengalamannya para nabi dan rasul. Pengalaman apa ya? Pengalaman imani. Pengalaman iman. Padahal termasuk keselamatan dalam mitologi belajar adalah belajar langsung kepada para ulama. Sebab para ulama itu bagian bintang di langit yang dapat menjadi petunjuk. Mereka adalah hiasan bumi dan pewaris para nabi. Bagaimanapun angkuhnya seseorang, maka sungguhnya ia tetap membutuhkan ulama, dan ia wajib bersikap sopan, menghargai dan hormat kepada mereka serta menjaga wibawa mereka. Ulama itu, kalau kita bicara ulama itu kualitas pribadi, Bu ya. Assalamualaikum. Jadi kalau kita bicara ulama itu kualitas pribadi. Jadi bukan label ya. Ulama itu bukan label, tapi kualitas pribadi. Bukan label profesor, doktor, kiai haji, UST, tengku, ajengan, KH, HK. Kalau KH kiai haji, kalau HK hampir kiai. Itu enggak jaminan. Jadi ulama itu bukan soal label, tapi dia kualitas pribadi. Apa Bu? Kualitas pribadi. Makanya kalau kita bicara ulama, urusannya yang pertama firman Allah di surah Fatir ayat 28 itu Bu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ulama itu harus memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Dari mana kita tahu dia takut atau tidak takut kepada Allah? Dari mana kita tahunya? Dari mana Bu? Tahunya dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia tulis, dari apa yang dia ungkapkan, dari apa yang dia sampaikan dari buah pemikirannya. Di situ kita akan tahu dia takut atau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Jadi para ulama itu pewarisnya para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu. Jadi ilmunya para nabi. Para ulama itu menguasai ilmunya para nabi. Ilmu agamanya itu luas maksudnya gitu. Itu ulama. Nah, ulama itu mewarisi apa yang diwariskan Nabi, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ahlu Bait Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Anda datang minta nasihat, maka nasihatnya pasti sumbernya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak dibukakan primbon. Anda minta nasihat dibukakan primbon ya, bukan ustadz, bukan ulama. Kalau ulama itu bukanya mesti kalau minta nasihat ya berdasarkan pada keterangan yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ahlul Bait ini tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Yang Ahlul Bait itu disempitkan hanya sebatas pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Siti Fatimah radhiyallahu anha, Sayyiduna Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Tidak seperti itu. Ahlul Bait Nabi ini ya orang-orang yang memang kepada mereka diharamkan atau tidak boleh mengkonsumsi zakat atau sedekah. Mereka yang dari kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, sebenarnya semua para istri Nabi itu termasuk juga Ahlul Bait Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk semua para menantu Nabi itu termasuk Ahlul Bait Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya hadis-hadis dari para istri Nabi semuanya, termasuk dari para menantu Nabi, termasuk dari cucu-cucu Nabi, itu semuanya diterima.
Ya, makanya jangan sampai kita mau terprovokasi oleh sebagian orang bahwa ahlu bait Nabi hanya dibatasi pada 4 orang itu saja dan keturunannya. Ini harus kita mengerti ya. Nah, terus yang diwariskan oleh para ulama apalagi sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat kenabian. Monggo Pak. Lama tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Iya. Jadi yang kedua adalah yang diwariskan oleh para nabi itu adalah sifat-sifat kenabian. Siddiq, fatonah, amanah, tabligh. Siddiq jujur, ulama itu jujur, enggak mencela-mencele. Isu delay sore tempe itu enggak. Konsisten ulama. Siddiq, fatonah, cerdas, ilmunya luas. Terus apalagi tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Dan amanah, bisa dipercaya. Amanah dengan ilmunya, amanah dengan kebaikannya, amanah dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Itu para ulama. Terus kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama itu qaddatun, al-ulama'u qaddatun. Ulama itu panutan. Siapa ulama yang panutan itu? Ulama yang kalau di surah Yasin ayat 21 Allah katakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dalam dakwahnya karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ulama itu adalah orang yang ikhlas dalam dakwahnya. Kalau ibu undang ada seorang ustadz ceramah, ibu undang misalnya, dia bilang ya udah kirim aja, transfer aja DP-nya 6 juta nanti sisanya pas saya datang. Jadi DP-nya lewat sini Bu. Sini Bang sini. Nah, sini silakan. DP-nya 6 juta sisanya nanti setelah saya datang. Kalau ada mohon maaf ya Anda ngundang penceramah terus dia pasang tarif, apakah dia ustadz? Ya dia ustadz, ulama bukan. Kalau ulama dia tidak akan pasang tarif. Para ulama itu sebagaimana para nabi dan rasul tidak minta upah dalam dakwahnya, akan tetapi tidak menolak hadiah, itu ulama. Nah, itu di surah Yasin ayat berapa? 21. Ulama itu kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani qaddatun. Kalau kata Ibnu Asakir himmatul ulama ar-ri'ayah. Cita-cita besar seorang ulama itu adalah terpeliharanya umat. Terpeliharanya umat. Jadi ulama itu mikirnya bagaimana umat itu terpelihara, terjaga, selamat dari siksa api neraka, selamat dunia akhirat. Jadi ulama itu enggak mikir kepentingannya pribadi. Ulama itu enggak cuman mikir kepentingannya pribadi, kepentingan keluarganya atau golongannya, yang dipikir itu umat secara umum, bagaimana umat ini selamat. Itu ulama. Jadi saya ulang Bu ya, kalau kita bicara ulama, ulama itu bukan soal label ya, UST, Tengku, Ajengan, KH, HK, Profesor, Doktor atau bukan. Tapi itu soal kualitas pribadi. Tadi saya ulang, cek surah Fatir ayat berapa Bu? 28. Terus hadisnya riwayat Abi Dawud, al-ulama warasatul anbiya. Terus kemudian nanti terkait dengan pernyataan Ibnu Hajar yang dihubungkan dengan surah Yasin ayat 21. Terus kemudian terkait dengan perkataan Ibnu Asakir yang terkait dengan himmatul ulama ar-ri'ayah. Nah, kalau ibu ketemu dengan ulama dengan kualitas seperti ini Ibnu Asakir mengingatkan luhumul ulama sama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Maka hati-hati jangan sampai dimakan dagingnya ulama. Nah, maksudnya jangan dimakan apa? Jangan dicela, jangan difitnah, jangan disalahpahami. Takutnya kita termasuk dalam kategori memakan daging yang beracun, bisa mati gitu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hati-hati ya. Ulama kalau dikerjain takutnya malah kena OTT nanti. Na'udzubillah. Terus berlebihan pada suatu yang halal. Ininya kita semua belajar ya. Kita semua belajar. Semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman ini. Amin Allahumma. Berlebihan pada suatu yang halal ini juga bisa menyebabkan lemahnya iman. Yang ke-22 ya. Termasuk yang menyebabkan iman melemah adalah karena berlebihan pada sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal itu boleh Bu dimakan, tapi kalau berlebihan namanya israf. Israf itu berlebihan itu dalam Islam itu haram. Jadi sesuatu kalau berlebihan halal, awalnya halal, gara-gara berlebihan bisa jadi haram. Makanya dalam Islam itu kita tidak boleh israf, berlebihan.
Beribadah itu bagus, tapi kalau berlebihan dalam beribadah sampai zalim pada diri sendiri, itu namanya takalluf. Dalam Islam dilarang, haram, tidak boleh. Misalnya, ada orang puasa ngebleng 24 jam. Dari jam 12 malam dia berbuka, nanti bukanya sahur, nanti sahurnya lagi, bukanya lagi jam 00 jam 2. Itu ngebleng nyiksa diri itu. Nah, dan itu alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Ngantuk dipaksa tahajud sampai pakai diikat di tiang badannya misalnya. Dipaksa untuk sholat. Padahal kata Nabi aukamakal, badan kita punya hak. Kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan. Cuman tolong dibedakan antara ngantuk dan ngantuan. Dibedakan antara ngantuk dan ngantuan. Kalau ngantuk itu Bu, memang objektif ngantuk. Seharian kerja, seharian kita berusaha. Kemudian kok ngantuk, istirahat. Tapi kalau ngantuan, perasaan istirahat cukup, makan cukup. Semuanya banyak yang menghandle. Nah, terus kok kemudian masih ngantuk aja, berarti ngantuan. Kalau ngantuan itu harus dilawan. Ya, harus dilawan. Saya ulang ya, tidak boleh berlebihan dalam apa tadi Bu? Dalam sesuatu yang halal. Karena tadi awalnya halal, lama-lama bisa menjadi haram. Kenapa kok haram? Karena berlebihan tadi itu. Allahu Akbar. Para ulama menyebutkan bahwa di antara langkah-langkah setan adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan kelalaian dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan menyita waktu. Tidur berlebihan, makan berlebihan, malah nggak bagus. Kenapa? Karena membuat yang bersangkutan lalai dari beribadah kepada Allah. Termasuk dalam berlebih-lebihan adalah berlebihan dalam bergaul, makan, minum, tidur, berbicara, melihat, mendengar, dan lain-lain. Ketika seorang berlebihan dalam melakukan semua hal tersebut di atas ini hingga menjadi kebiasaannya, maka sangat berpengaruh terhadap hati. Dan jika manusia bersikap melampaui batas dalam melakukan perbuatan halal di atas, maka yang terjadi adalah ia akan menjadi angkuh dan lupa untuk mengingat Allah. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, saya ulang ya, mumpung kita masih hidup, ayo kita semua berhati-hati dari sesuatu yang mubah. Takutnya kalau kita berlaku berlebihan malah menyebabkan hati kita semakin mengeras, dan karenanya bukan semakin dekat dengan Allah, malah tambah jauh dari Allah, dan karenanya malah bisa jadi apa Bu? Bisa jadi malah semakin banyak dosa kita ini, malah semakin melemah iman kita. Saya ulang ya, halal itu apa Bu? Boleh. Kalau berlebihan jadi nggak boleh. Iya, takutnya malah haram nanti kalau berlebihan. Allahu Akbar. Tenggelam dalam masalah-masalah yang kecil, meninggalkan perkara-perkara yang lebih pokok. Sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Ini juga bagian dari talbis iblis ya. Bagian dari talbis iblis adalah orang disibukkan dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Sibuk dengan cabang-cabang melupakan pokok. Sibuk dengan cabang melupakan pokok. Tahajud ngejos subuh kesiangan. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini, sementara orang tua sendiri miskin enggak dibantu. Mertua sendiri miskin enggak dibantu. Itu hati-hati. Ini bagi dari talbis iblis ini. Sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Itu diantara bentuk talbis iblis ini. Maka saya ulang ya sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai, saya ulang ya, jangan sampai kita ini, tadi saya ulang, sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama. Tahajud itu utama, tapi sholat subuh itu jauh lebih utama. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini itu utama. Tapi kepada istri, kepada orang tua, kepada mertua itu jauh lebih utama. Ini yang maunya tambah dekat sama Allah malah tambah jauh dari Allah. Iya, maunya tambah dekat malah tambah jauh dari Allah. Makanya apa-apa beramal harus pakai ilmu dan iman. Ya, saking jauhnya itu. Kenapa Bu?
Ya, nanti gini. Ketika dia nyumbang orang lain, ditulis pahalanya. Nah, ditulis pahalanya, tapi kecil. Nah, dibandingkan dengan dosa dia tidak membantu saudaranya, tidak berlaku pelit kepada orang tua atau mertuanya. Jadi berlaku pelit pada orang tua dan mertua itu dosanya lebih besar daripada pahalanya dia nyumbang ke orang lain tadi. Sehingga nanti ujungnya apa? Ya rugi. Makanya ini rumus ya. Jangan sampai kita ini tadi sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama. Nah, kita dahulukan yang lebih utama dengan tidak melalaikan yang utama yang lainnya. Itu Bu ya. Itu diantaranya. Terus kemudian yang ke-24, ini kita agak cepat dikit supaya nanti bulan depan bisa bahas masalah puasa insyaallah. Bergaul dengan orang-orang pengangguran. Pengangguran ini maksud adalah orang yang suka menyia-nyiakan waktu. Itu adalah merupakan bagian dari hal-hal yang dapat melemahkan iman. Kalau kita resesif, mereka dominan. Maaf misalnya. Ibu misalnya ada majelis ngerumpi misalnya. Ada majelis ngerumpi. Nah, kadang tetangga itu ngumpul-ngumpul sambil petan-petan kalau dulu di kampung. Terus sambil ngobrol sana sini, ngomongin sana sini. Atau majelis rasan-rasan. Nah. Kalau mohon maaf, kalau ibu kumpul di majelis itu, kemudian ibu menjadi resesif. Resesif itu maksudnya apa? Ibu dipengaruhi oleh mereka dan terbawa oleh kebiasaan mereka, mending hindari. Hindari. Tapi ada lanjutannya. Kalau ibu duduk di majelis seperti itu, justru ibu mewarnai mereka. Yang tadinya mereka nggak mau ngaji, jadi mau ngaji gara-gara kita dekati mereka. Yang tadinya nggak mau taklim, jadi mau taklim gara-gara kita dekati mereka. Yang tadinya mereka suka ngerumpi, jadi akhirnya tidak lagi suka ngerumpi gara-gara kita dekati. Kalau ibu bisa mempengaruhi, justru jangan ditinggalkan mereka. Bergaul dengan mereka, pengaruhi mereka agar mereka mau menjadi baik. Nah, jadi kalau cuma ngumpul-ngumpul aja, main sekak, kalau bapak-bapak biasanya, atau main karambol, terus kalau itu semata-mata hanya untuk buang-buang waktu, itu lambat laun akan mengikis iman kita, akan melemahkan iman kita. Tapi kalau berkumpul itu dalam rangka kita untuk mempengaruhi mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah, justru itu adalah hal yang bagus. Dan ini masing-masing orang punya potensinya yang berbeda-beda masing-masing. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya orang kantoran aja Pak ya, Itu di sela-sela waktu senggang, itu aktivitas orang bermacam-macam. Ada yang memanfaatkan waktu senggang dengan sholat. Ada yang memanfaatkan waktu senggang dengan membaca Al-Quran. Ada yang memanfaatkan waktu sholat dengan istirahat. Tapi ada juga yang memanfaatkan waktu senggang itu dengan ngobrol, tapi ngobrol yang nggak jelas, yang ngalor ngidul, nggak jelas, yang ngomong nyiroro kidul lah, yang ngomong nyiblorong lah, yang ngomong toyo lah, macam-macam, ngomongnya nggak jelas. Nah, kalau sekiranya Anda akan terpengaruh dengan pekerjaan mereka yang nggak ada gunanya, itu mending kita hindari. Tapi kalau kita bisa mempengaruhi mereka untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi obrolan-obrolan yang bermanfaat, justru Anda jangan tinggalkan mereka. Tetaplah bergabung dengan mereka dan bersamai mereka dalam kebaikan. Kenapa? Karena itu poin dakwah yang tidak kalah pentingnya ya dalam hal ini. Bisa dimengerti ya Bu insyaallah ya. Ya. Terus kemudian pengangguran seorang yang suka menyia-nyiakan waktu. Di sini disebutkan di surat Toha itu Bu ya. Nabi surat Toha itu ya, di surat Toha itu ada doa Nabi Musa itu. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyriku fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun, saudaraku. Harun ini kakaknya Nabi Musa. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Nah, Nabi Musa ini merasa cocok bersama dengan Nabi Harun dalam berdakwah, soulmate lah. Nah, beliau itu karena cocok, beliau ingin kemudian dalam berdakwah itu ditemani oleh Nabi Harun. Yang mana Nabi Harun ini adalah teman
saudara dan teman yang bisa diajak untuk saling mengingat Allah, bertasbih memuji dan beribadah kepada Allah. Nah, dengan kata lain Bu, kita ini dalam mendekat kepada Allah itu butuh mitra untuk saling mengingatkan. Bu, ini rumus ya, ini rumus. Kata Nabi Aukamakol, serigala itu tidak akan memakan domba yang bersama-sama, tapi dia akan menerkam serigala yang sendiri. Ibu kalau baiknya sendiri, ibu nggak ada yang ngingetin kalau ibu salah. Misalnya saya mohon maaf, ibu berlaku eksklusif, maunya baik sendiri, nggak mau menerima orang lain. Ketika ibu salah, siapa yang negur? Nggak ada. Wong ibu eksklusif. Padahal emang orang lurus terus. Enggak, orang ada salahnya. Orang ada alpanya, orang ada lupanya, orang ada lemahnya, orang ada terperdayanya. Tapi coba kalau seandainya kita ada teman, saya salah, ada yang ngingetin. Itu kenapa Bu, kalau saya ngajar, sering kan saya bilang silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kenapa? Karena saya juga mungkin salah. Ingatkan saya kalau saya salah. Maka kalau misalnya ibu-ibu dan bapak kita Pak, baik sendiri Pak, gak ada yang negur. Ya akhirnya kita dalam kesalahan, larut dalam kesalahan. Kalau mau saya teruskan, bersyukurlah ibu-ibu kepada Allah. Kalau di tengah-tengah rumah tangga ibu, fungsi saling mengingatkan berfungsi dengan sangat baik. Suami mau diingatkan, tapi juga mau mengingatkan. Istri juga mau diingatkan, juga mau mengingatkan. Anak-anak juga gitu, mau mengingatkan dan mau diingatkan. Kalau suami, istri, anak ada sikap saling mengingatkan dan mau diingatkan, mengingatkan dan mau diingatkan, saling mengingatkan berarti bersyukurlah pada Allah. Alamat rumah tangga itu selamat. Selamat. Tapi kalau sudah fungsi saling mengingatkan tidak berfungsi, jadi kalau saling mengingatkan dalam rumah tangga itu tidak berfungsi, itu alamat celaka sudah. Ibu tahu nggak siapa orang-orang Quraisy di masa jahiliyah dulu itu? Mereka ini keturunan orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang Jazirah Arab yang dari suku Quraisy terutama, itu keturunan orang-orang yang mulia. Siapa? Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena kurang lebih selama 600 tahun vakum amar ma'ruf nahi mungkar, kurang lebih 600 tahun tidak ada saling mengingatkan. Walaupun awalnya keluarga yang mulia menjadi jahiliyah. Awalnya keluarga yang mulia menjadi jahiliyah. Itu keturunannya Nabi dan Rasul. Apalagi yang bukan Nabi dan Rasul, gimana? Iya, keluarga ustadz sekalipun, keluarga kiai sekalipun, kalau di dalam keluarga itu tidak ada saling mengingatkan, mohon maaf, jadi preman. Betul. Jadi preman kalau tidak ada saling mengingatkan. Makanya ibu, kalau suami berbuat yang enggak benar, ingatkan. Kalau istri berbuat yang enggak benar, suami juga harus mengingatkan. Jangan sampai gara-gara semua itu tidak ada fungsi saling mengingatkan. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Nah, itu terus. Bergaul dengan orang-orang pengangguran maksudnya kalau terkait dengan apa tadi Bu? Maksudnya orang yang suka buang-buang waktu. Menyia-nyiakan waktu atau membuang waktu. Idha'atul waktu. Yang ke-25 termasuk hal yang dapat melemahkan iman adalah bercita-cita rendah. Orang kok nggak ada semangatnya. Orang kok nggak ada semangatnya. Seorang muslim itu harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi itu bukan jadi presiden, bukan. Dalam Islam itu cita-cita yang tinggi itu bukan jadi presiden, bukan. Jadi menteri, bukan. Cita-cita yang tinggi itu dalam skala dunia itu menjadi orang yang bermanfaat. Saya ulang ya, di dunia. Kalau untuk skala akhirat masuk surga, cita-cita yang tinggi itu apa? Targetnya masuk surga. Kalau dalam skala dunia menjadi pribadi yang bermanfaat. Ingat ya hadis Nabi sahih al-kamakal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu cita-cita tertinggi. Makanya kalau saya sering bilang ke anak-anak muda itu, gak penting kalian jadi apa. Gak penting kalian jadi apa. Yang penting kalian bertakwa kepada Allah. Nah, karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ambil contoh ya. Misalnya Anda dokter. Kalau Anda dokter yang bertakwa,
pasti bermanfaat. Kenapa? Nggak akan berani ngerjain pasien. Nggak akan berani ngerjain pasien. Kenapa? Karena begitu mau ngerjain pasien, ingat, oh iya, kan ada Allah. Iya. Jangan salah loh, dokter yang ngerjain pasien juga ada. Saya nggak bilang banyak, ada. Makanya kan ada Islam malpraktek itu kan. Rekomendasi obat tidak sesuai dengan ilmu tapi sesuai dengan sponsor. Fakta di lapangan ada begitu ya. Walaupun tidak, saya nggak ngomong banyak, ada. Saya nggak ngomong banyak, ada. Kalau ngomong banyak nanti dituntut mana datanya gitu nanti. Enggak, tapi ada begitu itu. Ada. Saya itu kenal sama salah satu pengusaha obat. Itu datangin tugasnya, di antara tugasnya yang datangin dokter itu. Untuk Pak rekomendasikan obat kami, nanti Bapak dapat hadiah bla 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 bla. Itu kalau dokternya tidak objektif ilmu bisa terpengaruh. Tapi kalau nggak objektif ilmu, ya, bukan tidak mau dipertimbangkan, bener nggak obat ini? Kalau bener ya udah Bismillah, nggak ada masalah. Terus bagaimana ke masyarakat, nyekek nggak nih harganya? Ada nggak yang lebih murah, yang bagus misalnya? Kan kita nggak beli mereknya kan? Nah itu seperti itu. Jadinya ke generik ya. Nah pokoknya bla bla bla. Paham ya? Ya. Anda jadi pejabat, kalau pejabat yang bertakwa pasti bermanfaat bagi orang lain. Karena nggak akan berani pejabat yang bertakwa itu berbuat zalim dengan jabatannya. Kalau Anda seorang ilmuwan, maka ilmu Anda akan bermanfaat kalau Anda bertakwa. Saya bilang gitu karena anak muda itu. Dan takwa itu kata Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, celakanya zaman sekarang ini orang mengukur sukses itu dari materi. Sehingga kalau ada pertemuan keluarga ngomongnya apa? Itu anaknya si ibu ini udah jadi orang. Udah jadi orang maksudnya kaya. Iya, uangnya banyak. Padahal kalau dalam Islam ukuran sukses atau jadi orang itu kalau bermanfaat. Kalau cita-cita akhirat tertingginya adalah masuk dalam surga. Makanya seorang mukmin itu kata Nabi nggak akan pernah lelah sampai kakinya nginjek surga. Loh, bukannya Allah cita-cita yang paling utama? Iya betul Allah. Karena surga itu menarik karena di dalamnya ada nikmat terbesar. Apa itu? Menatap maha indah wajah Allah. Jadi memang surga bukan tujuan Bu ya. Surga bukan tujuan. Karena kita masuk surga itu tujuannya bertemu dengan Allah. Dan karena Allah itu maunya ketemunya sama hambanya itu di surga. Allah itu maunya ketemu sama hambanya itu di surga. Dan nikmat terbesarnya surga adalah memandang maha indah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mengalami itu. Amin Allahumma amin. Amin. Tanpa mampir untuk disiksa di neraka ya. Amin. Tanpa mampir untuk disiksa di neraka. Amin Allahumma amin. Kalau mampir dulu nggak enak Bu. Jadi cita-citanya harus apa? Tinggi. Banyak. Jadi kalau Ibu nanya berapa, ada banyak. Saya tidak tahu tepatnya, tapi yang pasti banyak. Sama. Neraka juga banyak tingkatannya. Tapi secara umum Firdaus itu belum. Iya, di atasnya lagi masih ada lagi. Firdaus itu surga yang di langit ketujuh memang, cuman belum, di atasnya lagi masih ada lagi, di atas langit ketujuh, tapi di atasnya masih ada lagi itu. Masih ada lagi. Kayak misalnya ada nanti istilahnya apa itu? Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Ada surga namanya Al-Wasilah. Itu kata Nabi hanya untuk satu orang aja. Dan aku berharap itu adalah saya, kata Nabi. Makanya barang siapa yang mendoakan untuk wasilah, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat dariku. Nah, ya pastinya siapa lagi yang dapat itu kalau bukan Nabi ya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau mukiti nggak mungkin. Nah, terus kemudian jadi seorang jangan sampai punya cita-cita yang rendah. Seorang muslim harus punya cita-cita yang tinggi, dan tinggi itu adalah bermanfaat kalau di dunia ini, kalau di akhirat nanti terkait dengan masuk surga. Dan jangan ngomong gini ya, alah masuk surga kelas ekonomi nggak apa-apa deh daripada masuk neraka. Jangan gitu. Tetap target kita kalau bisa masuk surga yang tertinggi, itu usaha kita.
supaya kita ini maksimal dalam berusaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah sambil terus banyak berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-26, tidak mengetahui kemampuan dan potensi diri. Ini juga merupakan bagian dari sesuatu yang menjadikan seseorang itu semakin lemah imannya. Nah, sekarang nggak saya jauh-jauh. Saya mohon maaf ya. Banyak nggak seorang suami yang lupa bahwa dia seorang suami? Sehingga kadang dia tidak bertanggung jawab kepada istrinya, tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena dia lupa fungsi dia sebagai suami. Ada nggak seorang istri yang lupa bahwa dia adalah seorang istri, sehingga kadang dia berlaku kurang ajar kepada suaminya? Padahal dalam struktur rumah tangga, kepala rumah tangga siapa? Suami. Kadang kalau marah sama suami kayak suami itu kuli bangunan aja. Iya, suami itu di mana-mana dihormati banyak orang. Begitu ketemu sama istrinya orang pertama yang merendahkannya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Suami juga gitu, ke istri jangan seenaknya aja. Mentang-mentang istrinya terus kadang lupa kalau itu istrinya diperlakukan seperti pembantu. Kayak jongos. Naudzubillah min dzalik. Saya sampai dengan hari Jumat kemarin itu masih menerima loh curhatan seorang istri yang mengatakan, karena kelakuan suami saya kepada saya, Ustadz, akhirnya saya nggak ada feeling pada suami saya. Nggak ada cinta, itu udah nggak ada lagi. Anda tahu kenapa? Karena suaminya itu kalau ngatain dia, goblok lu. Jadi istrinya itu diperlakukan kayak jongos gitu. Wah, banyak kata-kata yang kasar, yang kotor itu keluar semua. Naudzubillahi min syarri dzalik. Naudzubillahi min syarri dzalik. Loh, wanita itu diperlakukan seperti itu, sakitnya tuh gitu ya Bu ya. Paham ya. Ya, itu sakit. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita lupa potensi diri, bahwa kita ini sungguhnya adalah pertama ya. Yang pertama kita sebagai hamba Allah, itu harus sadar itu. Kalau sebagai hamba Allah harusnya apa? Menghamba. Orang kalau lupa dirinya sebagai hamba Allah, dia akan lupa bahwa dia harus menghamba kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa fungsi kita terhadap sesama. Jangan lupa kalau kita ini suami bagi istri. Nah, kalau Anda itu istri bagi suami. Kita ini anak bagi orang tua kita. Kita ini orang tua bagi anak-anak kita. Jangan lupa. Kalau kita para suami, Pak ya, kalau ngelihat anak kecil, ingat anak kita, Pak ya. Kalau lihat anak kecil, ingat anak kita. Kalau lihat anak SD, SMP, itu ingat anak kita. Kalau lihat anak SMA sama anak kuliah, lupa sama istri kita. Bercanda Pak, bercanda. Kata Bu Rosi asem ya. Enggak, bercanda Bu Rosi ya, bercanda. Asem itu bumbu masak, asem. Bumbu masak itu asem. Ya. Ya jangan gitu juga. Kalau lihat istri orang gimana? Oh, ini saya ngeliat istri orang ini. Saya nggak lupa saya. Allahu Akbar. Nggak, tapi ini punya intinya ya. Intinya gini, bahwa jangan sampai lupa diri. Saya mau tanya sekarang. Ada nggak orang yang kayak gitu itu? Lupa kalau dia suami bagi istrinya, lupa kalau dia istri bagi suaminya, lupa kalau dia anak bagi orang tuanya, lupa kalau dia orang tua bagi anaknya. Ada nggak? Ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Ibu tahu nggak awal mula kenapa orang lupa siapa dirinya itu? Bermula dari lupa kepada Allah. Nah, bermula dari lupa kepada Allah. Orang itu kalau udah mulai lupa kepada Allah, melalaikan sholat, melalaikan zakat, melalaikan saum, melalaikan zikir kepada Allah. Orang kalau udah mulai lalai dari Allah, lama-lama dia akan dibuat lalai pada dirinya sendiri, lupa pada dirinya sendiri. Naudzubillah, jangan sampai kita yang seperti itu. Kemudian yang ke-27, terlalu sibuk dengan banyak hal. Tidak mempedulikan prioritas maksudnya. Bu, kalau nuruti sibuk, ibu nggak akan ngaji loh. Loh iya bener. Iya, kalau nuruti sibuk, mak nggak akan ada yang ngaji nih. Iya, pokoknya repot aja, ada aja. Iya.
Tapi bersyukurlah ibu-ibu kepada Allah. Ibu masih berpikir prioritas ya. Ibu masih dengan sengaja menyediakan waktu dan diri untuk belajar. Alhamdulillah. Bersyukurlah pada Allah. Karena ini pertanda bahwa ibu masih bicara prioritas. Karena tidak sedikit orang yang nggak pakai prioritas. Pokoknya semuanya dikerjakan. Sok tadi wong sibuk ning sesungguhnya. Iya. Jadi akhirnya kehilangan prioritas. Dalam Islam kita selalu bicara prioritas dalam hal ini. Itu dalam Islam. Sehingga kesibukannya bermanfaat. Jangan sampai tidak bermanfaat. Loh Ustadz, apa enggak boleh kita punya hiburan atau kesenangan? Boleh, selama halal boleh, enggak apa-apa. Misalnya Pak Yudan, namanya Pak Yudan gitu. Pak Yudan misalnya. Anaknya namanya Rizky kan ya? Ya. Misalnya Pak Yudan misalnya seneng pelihara burung misalnya, atau seneng pelihara ikan misalnya, itu kan hiburan, tidak apa-apa, silakan aja selama itu halal. Yang penting jangan berlebihan. Berlebihan itu naudzubillah ya, kalau sampai buat kita lalai dari Allah, lalai dari sholat, lalai dari zikir, lalai dari baca Al-Quran, lalai dari hal-hal yang baik. Jangan sampai kemudian burungnya udah mandi, orangnya belum mandi. Repot. Ya kan ada itu bapak-bapak yang pagi-pagi sudah mandiin burungnya, sementara dia masih pakai kaos kutang itu, sarungnya masih sarung semalam dia tidur, beleknya di mana-mana, burungnya udah mandi, orangnya belum mandi. Ini burung beneran bu, jangan kemana-mana. Saya malah nggak kemana-mana, ibu malah kemana-mana. Ya lanjut. Yang ke-28, banyak tuntutan hidup tapi tidak memiliki kemampuan. Banyak tuntutan hidup tapi tidak memiliki kemampuan. Ambisi kuat, kemampuan terbatas. Ambisi kuat, kemampuan terbatas. Jadi gini bu, ini perlu kita pahami bersama ya. Kita ini kalau menginginkan sesuatu, kita harus mengukur kemampuan diri kita. Karena kalau tidak, nanti takutnya masuk dalam kategori memaksakan diri yang tidak sehat. Kecuali dalam konteks perjuangan itu beda bab. Ya, tapi secara umum begitu memang rumus dasarnya. Sambil contoh gini misalnya. Ini contoh misalnya. Ibu mampunya beli rumah di Bintara misalnya gitu. Terus ibu memimpikan rumah di Bintaro. Sementara kemampuan ibu dalam memperoleh uang itu mampunya ya hanya di Bintara. Nah, itu bukan tidak boleh punya cita-cita rumah di Bintaro, tapi kalau energi kita terbuang hanya mikir untuk punya rumah di Bintaro dan tidak pernah mensyukuri yang ada, itu yang salah. Yang betul bagaimana? Gini, yang ada syukuri. Nah, yang ada syukuri. Punya rumah di sini yang notabene tidak sebagus yang ada di Bintaro sana, ya di sini syukuri dulu. Alhamdulillah. Bahwa kemudian kita punya cita-cita yang lebih baik, silahkan. Tapi yang ada syukuri dulu. Jangan sampai yang ada tidak disyukuri, sudah menginginkan lebih, akhirnya tidak ada syukurnya. Itu yang sering saya bilang, naik mobil bagus, tapi tidak menikmati. Kenapa? Karena yang dipikir mobil yang lebih bagus. Udah punya istri yang cuantik, tapi tidak pernah menikmati istrinya. Kenapa? Karena menginginkan yang lebih baik menurut dia, yang lebih cuantik. Yang ada nggak pernah disyukuri, menginginkan yang lebih, padahal belum tentu bisa mendapatkan yang lebih. Udah yang ada itu syukuri. Adanya satu ya satu, adanya dua ya dua, adanya tiga ya tiga. Maksud saya mobil. Maksud saya mobil tadi itu. Kok mana? Enggak, maksud saya gini. Jadi intinya gini Bu, maaf ini terlepas dari soal istri tadi ya. Yang terpenting apa Bu? Yang ada syukuri. Saya adanya kopi hitam kayak gini nih. Udah saya syukuri nih. Saya minum dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya tidak akan bisa menikmati kopi ini kalau yang saya pikir adalah kopi kampung Arab atau kopi Turki atau kopi cafe latte atau apalah istilahnya. Iya, saya tidak akan pernah menikmati ini kalau saya tidak mensyukuri ini. Tapi karena saya mensyukuri ini bisa saya nikmati. Bahwa saya ingin beli kopi Arab itu persoalan lain. Tapi yang ada ini saya syukuri. Paham napa mboten? Nah, paham nggih? Wis, pokoknya harus paham kemampuan diri. Silahkan
yang ada disyukuri dulu, menginginkan lebih dalam rangka untuk lebih baik. Kayak contoh gini nih, gini. Ada orang gajinya 3 juta. Dia syukuri 3 juta itu. Dengan cara bagaimana? Berbagi pada satu anak yatim. Terus dia mulai berpikir bagaimana caranya dia punya 30 juta. Yang ada disyukuri dengan cara berbagi pada anak yatim, tapi dia menginginkan lebih untuk lebih baik. Diharapkan dengan dia punya 30 juta, dia bisa membantu 10 anak yatim. Allah kabulkan, punya 30 juta per bulan. Dia syukuri per bulan 30 juta itu dengan berbagi pada 10 anak yatim. Terus pelan-pelan dia mulai berpikir bagaimana caranya saya punya 300 juta per bulan. Tapi dengan catatan, yang pertama disyukuri dulu. Dengan harapan nanti kalau dapat 300 juta dia bisa berbagi kepada 100 anak yatim. Ternyata Allah kabulkan, per bulan dapat 300 juta. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, terus kemudian dengan 300 juta per bulan itu dia bisa berbagi pada 100 anak yatim. Dia syukuri itu. Pelan-pelan dia mulai berpikir bagaimana caranya per bulan dapat 3 miliar. Dengan itu dia berharap per bulan dia bisa bantu 1000 anak yatim. Ternyata Allah kabulkan. Kalau begini tahapannya, itu tidak masuk dalam kategori yang disebut dalam buku ini. Kenapa? Karena yang ada disyukuri. Terus menginginkan lebih untuk lebih baik. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang ada saja belum disyukuri, terus menginginkan lebih, udah gitu lebihnya tidak untuk lebih baik, bahaya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ke-29, tidak ada pendidikan yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Jadi tidak ada pendidikan yang mengarahkan dan lemahnya program kerja. Maksudnya gini Bu, orang itu tidak memiliki pendidikan yang jelas, tidak memiliki pendidikan yang jelas. Sudah begitu dia tidak memiliki program hidup yang jelas. Contoh gini misalnya, ini contoh misalnya. Kita punya anak, ini contoh aja, kita punya anak. Terus kita tidak pernah menggali potensi anak ini. Kita biarin aja, kita tahu dia pandai begini, kita cuekin aja. Kita tidak pernah menggali potensi anak kita untuk menjadi lebih baik misalnya. Apa yang terjadi kira-kira? Ya akhirnya kemampuan anak itu terkubur. Kenapa? Karena potensinya tidak digali. Nah, Bu, sama, potensi diri kita itu mesti digali. Kita ini mesti sadar loh, potensi kita itu apa. Dan di pada potensi yang itu kita kembangkan untuk kebaikan kita. Jangan sampai itu mati, hilang, terkubur. Contoh misalnya saya mohon maaf, di antara ibu-ibu punya potensi keahlian dalam berbicara. Manfaatkan bicara itu untuk bicara yang baik-baik. Supaya kemudian menjadi tersalurkan ke ibu untuk berbicara, menjadi satu ladang kebaikan bagi ibu-ibu. Orang biasa bicara, ditahan tidak bicara, itu sulit. Bahkan menyiksa, tersiksa orang yang seperti itu. Demikian juga ketika ada orang punya keahlian atau keterampilan apa, kalau nggak disalurkan, bahaya. Makanya mesti disalurkan, tapi dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Ustadz, bagaimana kalau keahliannya itu tari balet Ustadz? Masa kemudian saya harus nari balet depan orang banyak? Ya jangan, tetap yang sudah menjadi potensi diabadikan, nari balet di depan suami. Ya gitu loh. Yuk jangan depan orang banyak, bahaya juga. Terus tari balet tetap disalurkan dalam bentuk sebagai olahraga pribadi di rumah, gitu loh. Gitu. Iya kan ada sebagian istri itu, mohon maaf ya, dulu masa lalunya sebelum berhijab dia penari. Sebelum ikut taklim, sebelum berhijab dia penari dulunya. Oh, kalau nari itu pinter, jago. Begitu udah ngerti nari depan orang banyak itu nggak bener, akhirnya apa? Tetap nari. Nah, nari depan suami. Atau narinya dipakai untuk pribadi di rumahnya, untuk olahraga. Kan ngene Bu ya apa caranya enggak apa-apa. Ada orang yang nanya gitu ke saya. Jadi potensinya nggak harus dihilangkan, itu seperti itu. Silakan nanti itu dimanfaatkan untuk menghibur suami, untuk menghibur anak-anak, atau untuk menghibur diri sendiri dalam bentuk olahraga sendiri, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-30 yang menjadikan orang itu semakin lemah adalah imannya tidak tertarik pada pahala. Tidak tertarik pada pahala. Diprovokasi tentang keutamaan tahajud, diprovokasi tentang keutamaan sholat duha, diprovokasi tentang keutamaan i'tikaf di masjid, baca Quran, nggak tertarik. Itu alamat itu imannya semakin melemah. Orang kok nggak semangat berbuat baik, itu alamat imannya melemah. Dan yang terakhir yang ke-31,
sikap mengalah. Tapi mengalah yang dimaksud ini adalah mengalah untuk sesuatu yang hak. Mengalah untuk sesuatu yang hak. Itu kalau dalam Islam tidak boleh itu. Mengalah untuk sesuatu yang hak. Contohnya gini misalnya. Ini contoh. Ibu musola ini ngasih pengumuman misalnya. Bu, kita besok akan renovasi musola. Silakan yang mau nyumbang kita akan. Terus ibu mau nyumbang? Ntar nunggu dulu lah, siapa duluan dulu. Saya belakangan. Tidak boleh. Dalam Islam itu kalau masalah kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, untuk sesuatu yang hak, yang benar kita berlomba-lomba. Dulu para sahabat Nabi, Bu, kalau Nabi udah ngasih pengumuman begitu, itu berlomba-lomba mereka mendahului. Jadi makanya ketika misalnya kalau dalam hal kebaikan ya itu jangan Anda dulu aja, jangan. Bismillah, saya dulu. Gitu. Dalam hal kebaikan. Jadi jangan Anda dulu aja, enggak. Bismillah, saya dulu. Bismillah. Ya. Berapa? 5.000, Pak. 5.000 US dollar. Loh, belum selesai Bu, 5.000 US dollar. Iya, 5.000 US dollar maksudnya. Gitu loh, Bu. Ibu ini enggak paham. Ya, saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu. Yang mau tanya, silakan yang sepuh dulu ya, yang sepuh dulu. Ya, yang sepuh dulu. Betul. Baik, sudah. Dalam Islam yang dilarang itu mirok, debat yang dalam hadis itu adalah mirok. Mirok itu debat kusir. Tapi mirok namanya, mirok. Dalam hadis itu yang dilarang Nabi itu mirok. Mirok itu artinya debat kusir. Tapi kalau debat yang dimaksud adalah jidal billati ya ahsan, berdebat dalam rangka untuk mempertahankan hujah dengan cara yang baik, maka tidak ada masalah. Nah, dari mana kita bisa bedakan, Ustaz? Tergantung siapa yang ibu ajak bicara. Kalau yang ibu ajak bicara orang yang dalilnya pokoknya, jangan dilatihni lah. Iya gitu aja lah. Ya, mohon maaf, diam aja lah misalnya. Tapi kalau yang ibu ajak bicara ini adalah orang yang argumentatif, orang yang bisa diajak bicara secara baik-baik, dia mau menyampaikan alasan-alasan hukumnya, maka sampaikan, tidak ada masalah. Misalnya, maaf ya, kamu begitu dasarnya apa? Oh, saya gini. Oh, kalau saya begini. Diskusi, tidak ada masalah. Tapi, wah, salah kamu itu. Kalau ada orang modelnya begitu itu, terus kemudian, maaf ya, sifatnya sudah nggak bisa diajak ngobrol, sarannya sih emang diem aja, ya, jangan usah dihiraukan. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Ya, jadi ada firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, ada yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Yang tidak tertulis dalam Al-Quran itu diantaranya hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Jadi kalau Al-Quran kan pilihan katanya sama maknanya dari Allah semua. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Nabi, dari Allah, maaf, tapi pilihan katanya, redaksinya dari Nabi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Namanya hadis qudsi namanya. Hadis qudsi, firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an, dan itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Bu, yang mana ada yang beli itu ya? Yang beli itu cuma satu aja. Udah punya. Ini ada. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan masalah yang saya hadapi sekarang, ada seseorang yang memang meminjam. Di sini sendiri ada bahasa, apabila engkau berhutang maka itu bukanlah penunaian, akan tetapi ia adalah pinjaman di atas pinjaman. Seseorang itu meminjam berhutang pada saya, tetapi waktu di poin kajian terdahulu, kalau memang kita berhutang, anggap aja itu sedekah kita kan. Terus. Tetapi posisinya si yang mau bersangkutan meminjam itu di luar kapasitas saya, tetapi dia memaksakan terus. Artinya dia saya punya agunan ini tapi atas nama ibu, terus mendesak untuk saya meminjamkan. Tetapi dengan pola hidupnya itu tidak sesuai
Ya. Bahasa terbaik gitu ya. Terus sedangkan yang saya tahu kalau berbicara tentang tidak, dia bilang bu nggak apa-apa. Aku bilang maaf saya sendiri tidak menggunakan itu. Tapi terus aja dengan segala cara gitu. Sampai dia memberikan suratnya itu ke saya. Ibu nggak apa-apa ibu, atas nama ibu karena saya di checking BI sudah tidak bisa. Gitu. Menurut dokter, menurut Ustaz, sebaiknya. Jadi ibu disuruh ngutang gitu. Iya, jadi harus sama saya. Jadi saya bingung, ini orang mesti gimana lagi saya menghadapinya, Ya. gitu. Kadang berhutang itu penyakit. Iya itu makanya benar. Ya penyakit. Nah jadi penyakit. Nah, rumusnya gini aja bu, sederhana aja. Jangan berkata iya ketika kita ingin mengatakan tidak. Saya ulang ya. Jangan berkata iya ketika kita ingin mengatakan tidak. Jadi cukup ibu mengatakan tidak. Tapi bu tidak. Nanti dia datang ke ibu, tapi dia tidak pernah lelah. Kalau dia tidak pernah lelah, ibu juga tidak boleh lelah. Hadapi saja. Cukup mengatakan bu maaf tidak. Dia ngomong lagi bu maaf tidak. Udah gitu aja. Selama dia begitu ya ibu gitu aja. Kalau dia saya ulang, kalau dia tidak lelah ingin menjerumuskan ibu dalam hutang ini, maka ibu tidak boleh lelah menolaknya. Itu aja. Ya pokoknya jawab aja tidak gitu. Jawabannya tidak terus. Iya tidak terus. Nanti selamat silaturahmi kalau itu gimana? Tidak ada masalah. Kalau mau kita madarat, kan dalam Islam boleh kita menghindari seseorang yang saya mohon maaf ya, yang justru mohon maaf kalau datang ke kita akan menimbulkan madarat. Menghindarinya boleh, bukan karena kita mau silaturahim, tapi menghindari keburukan. Bisa dipahami ya? Iya. Iya. Mau nangis ya? Nangis ya? Yang mana? Yang dia. Yang gede ya. Silakan. Terima kasih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo bu. Siapa namanya? Dunia. Ini berat sekali nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang membahas tentang hubungan para penuntut ilmu dengan para ulama ya Ustaz. Betul. Kan pada saat ini banyak sekali ulama yang lagi banyak idolanya dan sebagainya. Kadang misalnya tiap orang punya pemahaman masing-masing dan pandangan terhadap salah satu ulama Nah kadang kan ada sesuatu hal yang misalnya membedakan dia dan Ustaz, idolanya dia sama seperti itu. Bagaimana kalau misalnya seorang itu terlalu fanatik terhadap salah satu ustaz tersebut, terus jadi hal-hal yang mengkritik seperti itu. Baik, saya jawab. Secara umum di Al-Quran itu baca terjemahnya dari mana? Di surah Ar-Rum, surah ke-30 ya, ayat 31 dan 32. Ar-Rum surah ke-30 ayat 31-32. Di ujung ayatnya Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau agak ribet boleh ngisi di belakang itu juga boleh kalau agak ribet ya daripada ribet. Ya, kalau anaknya mau nyusul surah ke-30 ayat 31-32 baca terjemahnya. Temu? Enggak baca. Ya. Maka menjauhkanlah wajahmu Terus. dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah salah. Ya, coba. Surah ke-30 31. Dengan kembali bertobat. Ya itu. Dengan Kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan. janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa bu? Lanjutannya 31 32 Yaitu siapa? orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya yang menjadi berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Bu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab tafsir beliau mengatakan orang musyrik
yang memecah belah agamanya yang jadi berkelompok-kelompok itu adalah orang yang berkata, kata beliau, orang yang berkata, kamilah yang benar, selain kami salah. Kamilah yang benar, selain kami adalah salah. Yang mutlak benar siapa, Bu? Allah. Kok dia berani ngomong gitu berarti dia musyrik. Kan gitu kan? Makanya hati-hati, jangan sampai kita menggiring orang untuk fanatik buta kepada kita. Ujungnya fanatik buta. Nah, orang yang mengajak orang lain untuk fanatik buta pada diri kita atau pada seseorang atau pada syekh tertentu atau ormas tertentu, itu diancam oleh Allah di ayat itu sebagai orang-orang yang musyrik. Nabi juga ngancam. Ngancamnya di mana Nabi ngancamnya? Nanti cek di surah riwayat Abi Dawud. Di hadis riwayat Abi Dawud, hadis riwayat Abi Dawud. Nabi bersabda, laisa minna man da'a ila ashabiyah. Tidak termasuk golongan kami yang mengajak orang lain kepada fanatik buta. Nah, maka hati-hati. Senang kepada ustaz tertentu boleh, fanatik buta jangan. Senang pada radio tertentu boleh, tapi fanatik buta jangan. Senang pada syekh tertentu boleh, tapi fanatik buta jangan. Apalagi sampai kita menggunakan standar kebenaran itu dengan media atau ustaz tertentu atau syekh tertentu, sehingga kalau nggak cocok sama ustaz ini, sama syekh ini, sama radio ini dianggap tidak benar. Itu mohon maaf, hati-hati. Ya, saya pernah, Bu, ada jamaah saya ngajak ngaji temennya, ngaji pengajian saya, tunggu dulu, pengajian kamu syar'i enggak? Kata jamaah saya itu kurang lebih gini, makal ya syar'i lah, wong banjir ayat rimis hadis katanya. Enggak, bukan itu, pengajian kamu cocok sama radio ini enggak? Nah, jadi kebayang syar'i ukurannya radio. Jadi saya ulang, Bu, ya, jangan fanatik buta. Seneng boleh. Saya ada radio-radio dakwah tertentu saya seneng, tapi saya tidak mau fanatik buta. Ada ustaz-ustaz tertentu saya seneng ada, saya tertentu seneng saya ada, tapi fanatik buta tidak boleh. Jadi jangan sampai fanatik buta. Itu ya. Silakan yang lain. Yang sebut dulu ya. Sepuan siapa? Depan itu beneran. Enggak mau sana. Nggih. Dalam hadis Bukhari, orang yang berhutang dan berniat untuk tidak membayar hutang akan dihancurkan oleh Allah. Dan siapa yang berhutang dan dia berniat membayar hutang, maka akan dibantu oleh Allah untuk membayarnya. Kalau sampai matinya dia tidak bisa membayar hutang itu, maka hutangnya dalam tanggungan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau berhutang harus punya niat bayar hutang. Kalau nggak niat bayar hutang akan dihancurkan oleh Allah. Gitu. Ibu maunya gimana? Ya. Ibu maunya gimana? Ibu maunya gimana, Ibu? Nah, maksudnya ibu mau nagih. Silakan ditagih. Kalau ibu mau. Kalau ibu nggak mau nagih juga nggak ada masalah. Artinya gini, orang yang menghutangi tidak punya kewajiban menagih. Saya ulang ya, saya mohon maaf. Ya, saya termasuk yang tidak sependapat dengan ustazah titik-titik yang mengatakan bahwa orang yang menghutangi wajib menagih. Kasihan, Bu, udah ngutangi wajib nagih. Padahal tidak semua orang berani nagih. Karena kadang yang ditagih itu lebih galak daripada yang makanya saya ulang, saya tidak. Jadi itu hak dan kewajiban. Di orang yang menghutangi itu berhak. Ada orang yang ngomong gini, ustazah titik ngomong, loh kan siapa tahu yang berhutang itu dia lupa. Catat baik-baik, yang mesti mengingat-ingat hutang itu dia yang berhutang, bukan kita. Masa kita udah ngutangi kita mesti ngut-ngut, terus capek juga. Yang mesti berperhatian terhadap hutang itu ya. Ya sekarang gini, kebayang nggak ada orang pinjam setrikaan sama ibu, dia ngomong, ntar kalau butuh ambil sendiri ya. Yang punya setrikaan siapa, yang pinjam siapa? Kenapa? Kalau minjem barang aja maafnya bukan uang ya, barang aja kalau minjem kadang-kadang lupa. Kalau kamu perlu, itu kenapa yang saya bilang tadi, Anda punya hak untuk menagih, tapi tidak wajib. Anda punya hak. Tidak seperti itu. Kalau Anda mau tagih, tagih. Kalau Anda tidak mau nagih, silakan Anda tuntut nanti di akhirat, atau Anda ikhlaskan dan Anda maafkan. Berat Ustaz, segala kesalahan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon dioper ke sana dulu. Ya, silakan Bu. Ini dulu ya, Bu Rosi dulu ya. Iya. Nanti Bu ya, mohon maaf. Ini saya dapat amanah untuk membantu merawat orang tua yang sedang sakit ya. Jadi saya bisa stay di Bandung itu sampai 7 bulan lebih. Kalau Orang tua apa? seperti saya. Orang sendiri. Kalau seperti itu tuh kedudukan saya tetap musafir apa enggak? Terus sholat saya gimana? Bagus. Lebih utama untuk kosor atau dalam beberapa hari baru ini? Baik. Selama ibu di tempat tersebut tidak berniat untuk mukim, selama ibu di tempat itu hanya semata-mata untuk mengerjakan tugas sebagai seorang anak untuk berbakti pada orang tuanya, selama ibu merasa status ibu sebagai orang yang bukan mukim, berarti status ibu adalah masih musafir. Dan selama ibu masih berstatus sebagai musafir, ibu berhak, bukan harus, berhak untuk mengambil rukhsah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan wajib, ada. Tapi saya lebih condong pada mengatakan itu hak untuk ibu ambil. Kenapa saya katakan hak? Karena ada saatnya di mana Nabi mengatakan, kalau kalian sedang datang pada satu kaum, di mana kaum itu sedang mengerjakan sholat berjamaah biasa itu, hendaklah kamu ikut bersama dengan mereka. Jadi kalau ibu selalu mengambil jamak qasar di tempat itu, dikhawatirkan nanti timbul fitnah. Ini orang rasa nggak pernah kelihatan sholat. Ini padahal udah waktunya nggak sholat juga, padahal ibu kan tidak sholat tapi bisa menjamak sholatnya. Tapi itu rukhsah, boleh diambil. Lebih utama untuk diambil apa? Kalau ibu nanya ke saya, kalau ibu sedang berada di rumah orang tua, yang bersama orang tua, tergantung konteksnya. Kalau ribet, maka silakan diambil rukhsah. Tapi kalau sekiranya tidak ribet, kalau saran saya sholat seperti biasa. Kemudian untuk bagian kemudian bagaimana kalau tidak? Kalau ibu sedang mengambil rukhsah, kalau Nabi tidak mengambil, iya. Kalau nggak rukhsah seperti biasa. Bisa boleh. Iya boleh. Kenapa? Karena ibu tidak mengambil rukhsah. Kalau ibu tidak mengambil rukhsah, ya ibu sholat seperti biasa. Kalau misalnya lagi sholat jamaah di masjid, kalau untuk perempuan itu sholat yang paling utama yang depan apa belakang? Ya gini memang, ini lagi-lagi hadis pendek yang saya ketahui ada beda pendapat dalam memahami paling utamanya soft dan paling belakang. Itu paling belakang itu ada yang memahami ditata dan di belakang ke depan. Ada. Itu fakta ada. Tapi juga ada yang memahami maksudnya yang paling belakang dari softnya laki-laki. Kenapa? Karena Nabi mengatakan soft yang paling depan itu laki-laki dewasa, belakang anak-anak, baru yang belakangnya lagi adalah wanita. Maksudnya yang paling belakang itu bagi wanita itu paling belakang setelah anak-anak itu maksudnya, bukan paling belakang sana. Tapi ada juga yang memahami dari belakang memang. Ada yang begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, sependek yang saya pahami, kalau di masa Nabi ya dari beberapa hadis yang ada lah, misalnya tentang sifat sholatnya para kaum wanita, itu ya perasaan nggak dari belakang matanya, tapi ya dari setelah. Iya, dari mana kita tahu? Dari hadis para sahabat yang menyaksikan. Dulu kami di masa Nabi, barisan sofnya itu pertama laki-laki dewasa, nanti belakang anak-anak, baru belakang wanita. Dan itu penataannya begitu saja. Tapi saya tidak mau berdebat soal ini, karena faktanya memang sebagian ada yang menata dari belakang sampai maju ke depan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi monggo Ibu sana. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah ini banyak masalah utang. Baik. Ya, jadi saya ulang ya, pada prinsipnya di antara sanksi orang yang tidak mau bayar utang jadi permalukan itu. Ya, di antara sanksi bagi orang yang tidak mau bayar utang itu dipermalukan. Anda tahu kenapa? Supaya dia jerah, namanya takzir. Jadi saya mohon maaf, kalau dia dihukum dengan cara dipermalukan di medsos dan itu terbukti mengamalkan hal itu saya sanksi bagi orang yang berhutang memang.
Ibu nanti cermati coba ya, surah An-Nisa ayat 13-14 coba baca terjemahnya dulu. Coba 13-14 An-Nisa. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza yudkhil jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dari kalau fawzul hatim saya lupa itu mohon maaf. Itulah batas-batas hukum Ya. Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Iya, betul-betul hatim terus. Dan barang siapa mendurhakai Allah Allah. dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang mengenakan. Itulah batas-batas ketetapan Allah. Itu dalam ayat itu apa? Pembahasan sebelumnya. Masalah waris, masalah wasiat, masalah hutang. Serakah terhadap waris, mengkhianati wasiat, dan tidak mau bayar hutang. Biasanya ancamannya siksa yang pedih kan ya. Tapi kalau untuk ini siksa yang menghinakan. Baik di dunia yang pasti di akhirat kalau dia tidak bertobat. Maka orang yang tidak bayar hutang itu di antara sanksinya akan dihinakan oleh Allah. Maka bentuk takzirnya dipermalukan itu. Ibu kasihan, ya ingatkan dia. Kalau dia nggak mau, ya sudah itu ingetin. Dan itu sanksi buat dia dipermalukan di dunia. Kalau dia terus begitu, kalau nggak tobat akan dipermalukan di akhirat juga. Nah itu satu dulu. Nah kemudian yang kedua, di antara sanksi orang yang tidak bertobat itu dipermalukan supaya orang lain juga tahu, supaya jangan sampai kena tipu daya dia. Ya kadang gini, saya mohon maaf ya, ada teman mau ada orang pinjam duit ke teman kita, yang kita tahu orang ini kalau ngutang nggak pernah bayar, kita diam aja, kasihan teman kita. Itu kejadian pada teman saya, ada seorang ustaz, sebelumnya ada ustaz lain ketipu, terus dia merekomendasikan ustaz yang lain untuk dipinjami uang. Datanglah ke ustaz teman saya itu karena rekomendasi atau ustaz yang lain, dia percaya. Ternyata ustaz itu nggak ngomong kalau dia mesti tipu dengan dalil menjaga aib seseorang. Loh, kalau babnya hutang nggak bayar itu aib yang mesti diberitahukan. Kenapa supaya orang lain selamat? Udhuru ajrul fajir liyahdharun nas. Itu sanksinya, sanksi. Saya rasa baru lihat sekarang. Baru lihat sekarang atau? Iya, Oh iya. Oh ada lagi. Iya. Perasaan baru lihat sekarang saya gitu. Monggo silakan ya. Nggih, monggo. Mana yang lebih diutamakan? Saya kalau yang antara ibu saya sakit dan ibu saya sakit. Sementara ibu saya tempat tinggalnya di luar kota, sedangkan mertua saya di dalam kota. Ya. Pada prinsipnya gini Bu, saya tidak ingin menimbang mana yang lebih utama, tapi saya ingin sampaikan pada Ibu, hendaklah kita sebagai anak atau sebagai menantu punya semangat berbakti pada orang tua dan mertua. Ini semangat berbaktinya Ibu dulu, bahwa nanti mana yang lebih utama itu kembali pada prioritas. Jadi kalau keadaan orang tua yang di luar kota lebih membutuhkan kita dan selalu mengizinkan dan itu tidak jadi masalah, maka bismillah orang tua yang di luar kota itu lebih diutamakan daripada mertua. Tapi ada saatnya juga kan di mana mertua kadang lebih butuh bantuan kita daripada orang tua. Ini contoh gini, ini kejadian. Jamaah saya kan umroh sama orang tuanya, sama mertuanya juga. Orang tuanya ini masih gagal, masih sehat orang tuanya. Udah tua tapi masih gagal mas. Sementara mertuanya sakit. Otomatis jamaah saya ini perhatian sama mertuanya. Ibunya cemburu. Oh sama mertuanya cok baik sama aku enggak. Padahal kan enggak baik. Karena dia pikir gini, ibu saya kan bisa jalan sendiri. Sementara orang mertuanya mesti didorong. Jadi kadang itu menurut kecemburuan, sensi. Makanya saya ulang, saya tidak ingin bicara tentang mana yang itu utama, tapi ibu sebagai anak, sebagai menantu, milikilah semangat untuk berbakti pada orang tua dan mertua. Dengan modal semangat berbakti itu, nanti ibu kembali pada konteks prioritasnya. Jadi kalau memang orang tua lebih membutuhkan, ya ke orang tua. Kalau memang mertua yang membutuhkan, ya kita ke mertua. Kita berlaku adil saja lah. Ya fakta di lapangan kan kadang kejadian seperti jamaah saya tadi itu kan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau selama ini ibu kemana dulu? Bingung ya? Ke orang tua dulu, ke mertua dulu. Ya itu juga sih yang lebih memungkinkan aja kalau misalkan Iya betul. memungkinkan ke orang tua ya ke orang tua. Iya, ya sudah betul. Satu lagi kali ya, kalau saya mau ada kuliah zuhur insya Allah. Ada? Tapi bukunya udah habis. Ustaz, kalau Ya. tadi masalah
utang itu kan di sosmed ya. Hmm. Itu buat yang ngasih utang itu lebih utama untuk tidak memberitahukan. Tergantung kasusnya. Atau Tergantung kasusnya. Kalau udah terlalu parah, bismillah sampaikan aja. Tapi kalau baru sekali itu dia ngutang sama kita, terus ngutangnya juga cuma 10.000 atau 20.000, sebaiknya disimpan lah kalau ya. Ya, tapi yang akut-akut sampaikan. Yang Iya. bilang misalnya dia utangnya sudah setahun, anggap itu pahalanya setahun, ditambah semakin lama dia berhutang kalau tidak bayar. Ya kalau dia bersabar, ya kalau bersabar. Ya, ya betul betul. Enggak, ada dalil secara umum bahwa hadis sahih Muslim itu loh, siapa yang diuji oleh Allah dengan ketidaknyamanan dan maka rontok dosanya seperti daun yang kering berguguran dari dahannya. Nah, ya kenapa? saya pernah dengar tuh katanya kalau ada orang janji mau bayar hari ini, ternyata dia enggak. Nah, selama dia belum bayar itu kita dianggap bersedekah. Ya karena sabar. Oh, saya wallah kalau itu saya kurang tahu. Tapi kalau sabar itu tadi redaksinya. Jadi terus aja. Iya. Misalnya, Itu hadisnya saya siapa? Data. Oh, kalau yang saya tahu sabar itu. Karena tidak dibayar utang itu pasti beban bagi kita dan itu menjadikan dosa kita rontok insya Allah. Ya, itu cukup dulu ya kira-kira ya. Ya, jadi saya ulang kalau utangnya banyak dan akut yang bersangkutan bismillah ceritakan aja. Iya, saya pernah di pengajian kita itu ada ibu-ibu dia bilang, "Ustadz, ada beberapa ini yang bermasalah dalam masalah keuangan." Dalam tanda kutip yang nipu-nipu lah. Saya bilang, "Ceritakan," dia bilang. Saya suruh cerita itu, akhirnya baru cerita. Tapi kalau yang cuma 10-20 ribu terus kemudian yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu apalagi terus nggak akut lah, nggak parah, yang begitu-begitu sih sebaiknya ditutup aja lah. Tapi kalau yang udah parah, akut, bahaya sebaiknya diceritakan. Iya. Nah, Saya ibunya bukan baik. Saya kalau ngutangin karena korban itu saya tapi juga keinginan saya, Bu, Mam gimana sama ibu ini dia tahu kasusnya saya gitu. Karena kita tahu, tapi setelah dia pindah jauh, terus saya kalau WhatsApp nomor itu saya WhatsApp yang saya tahu ya. Terus saya mau kasih tahu, ini kamu anaknya, kamu tahu itu. Itu di mana mau iya. Ya tidak apa-apa kan ibu berniat baik untuk mengingatkan yang bersangkutan kan. Ya tidak apa-apa. Bahwa ibu diblokir ya itu urusan lain itu nanti. Ya. Baik, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wa